Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan materi tentang manajemen persediaan. Dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah sebuah bagian di perusahaan yang memiliki tugas untuk mengontrol dan mengawasi persediaan perusahaan. Tak heran jika manajemen persediaan berperan sangat penting di dalamnya. Selain itu, tujuan manajemen persediaan adalah untuk memastikan pesanan persediaan sesuai dengan kebutuhan. Lalu, kenapa manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan? Manajemen persediaan sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena untuk memastikan ketersediaan barang atau bahan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kekurangan persediaan yang dapat menghindari hilangnya peluang bisnis, kekecewaan pelanggan, dan penurunan pendapatan. Fungsi manajemen persediaan. Menurut Harjanto, beberapa fungsi penting persediaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan diantaranya: yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga atau inflasi. Yang keempat, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman, sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan baku itu tidak tersedia di pasaran. Yang kelima, mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon kuantitas. Dan fungsi yang terakhir adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang diperlukan. Faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Saat mengelola manajemen persediaan, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, yang pertama adalah faktor keuangan. Faktor keuangan di sini mencakup banyak hal, termasuk biaya pinjaman, biaya pajak, biaya operasional gudang, dan perubahan biaya transportasi. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi banyak persediaan barang yang dapat kita miliki di gudang perusahaan yang kita miliki. Untuk itu, kita perlu mempertimbangkan seluruh faktor tersebut saat melakukan manajemen inventaris. Dan faktor yang kedua adalah pemasok. Secara umum, bisnis yang sukses akan membutuhkan pemasok yang dapat diandalkan guna merencanakan pengeluaran dan mengatur produksi. Oleh sebab itu, pastikan kita memiliki pemasok produk yang andal agar dapat mencegah kekurangan produk atau keterlambatan pada proses produksi. Yang ketiga adalah lead time. Lead time atau waktu tunggu merupakan waktu yang dibutuhkan saat menunggu barang dipesan sampai barang itu tiba. Dalam hal ini, waktu tunggu dapat sangat bervariasi, tergantung pada jenis produk dan proses manufaktur yang dilibatkan. Apabila Anda tidak memperhitungkan lead time, maka akan ada kemungkinan Anda akan kekurangan stok. Untuk itu, sesuaikan lead time dengan kebutuhan persediaan barang Anda. Dan faktor yang keempat adalah jenis produk. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua produk dapat disimpan untuk waktu yang lama. Beberapa di antaranya mungkin akan mudah rusak atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu, Anda perlu mengelolanya untuk memastikan bahwa semua persediaan Anda memiliki tanggal kadaluarsa yang cukup lama. Dan faktor yang terakhir adalah faktor manajemen. Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah manajemen persediaan itu sendiri. Untuk mengelola persediaan, dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak terkait untuk mengawasi seluruh proses penyimpanan. Jika manajemen tidak berjalan dengan baik, maka proses operasional juga dapat terganggu dan pada akhirnya akan merugikan perusahaan. Selanjutnya, metode manajemen persediaan. Setiap metode manajemen persediaan memiliki kelebihan dan kelemahan. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Beberapa perusahaan juga mengkombinasikan beberapa metode untuk mencapai manajemen persediaan yang lebih efektif. Nah, jadi ada beberapa metode yang umum digunakan dalam manajemen persediaan. Yang pertama, Just-in-Time Management atau JIT. Just-in-Time Management atau JIT merupakan metode manajemen persediaan yang berasal dari Jepang.
Metode ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pemborosan dan penghematan biaya operasional untuk memproduksi penjualan produk. Namun, perlu diketahui bahwa metode ini dapat berisiko ketika permintaan tiba-tiba naik dan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, Economic Order Quantity atau EOQ. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah unit yang harus ditambahkan ke dalam persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Dengan demikian, perusahaan tidak akan memiliki persediaan yang berlebihan dan dapat meminimumkan biaya pemeliharaan, pengaturan, dan pembiayaan barang. Yang ketiga, Material Requirement Planning atau MRP. Maksudnya, metode manajemen persediaan yang satu ini akan bergantung pada perkiraan penjualan. Artinya, produsen harus memiliki catatan penjualan akurat untuk memungkinkan perencanaan kebutuhan persediaan yang akurat pula, sehingga supplier atau pemasok dapat memenuhi kebutuhan persediaan barang dengan tepat waktu untuk memenuhi pesanan pelanggan perusahaan. Yang keempat, Periodic Review. Metode ini dikenal juga dengan sistem review berkala, di mana produk persediaan akan dipesan pada waktu yang sama di setiap periode yang sama. Namun demikian, jumlah barang yang dipesan akan ditentukan berdasarkan tingkat kuantitas yang tersedia pada setiap akhir periode. Yang kelima, Days Sales of Inventory atau DSI. Metode ini menggunakan rasio keuangan yang dapat menunjukkan rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan, termasuk barang yang sedang diproses dan telah menjadi penjualan. Secara umum, DSI yang lebih rendah akan lebih disukai perusahaan atau pelaku bisnis, karena dapat menunjukkan periode yang lebih pendek untuk mengosongkan persediaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan biaya persediaan. Seperti yang sudah kita ketahui, tujuan manajemen persediaan adalah untuk menyediakan persediaan yang diperlukan guna menjamin kelangsungan operasi perusahaan pada tingkat biaya yang minimal. Untuk itu, langkah yang pertama yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan pembelian dan penyimpanan persediaan. Biaya yang berkaitan dengan persediaan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, biaya pesan atau ordering cost. Yang kedua, biaya simpan carrying cost. Yang ketiga, biaya kehabisan bahan atau stock out. Biaya pesan. Biaya pesan merupakan semua biaya yang timbul karena perusahaan memesan barang apabila barang tersebut dibeli pada pihak lain. Biaya tersebut meliputi biaya sejak dilakukan pemesanan sampai barang tersebut berada di gudang. Biaya pemesanan meliputi pengelolaan sampai bagian pembelian, bagian tenaga kerja, bagian telepon atau administrasi, serta biaya persiapan penyusunan spesifikasi yang berhubungan dengan proses pemesanan. Adapun untuk mencari biaya pesan total, ordering cost dapat dirumuskan sebagai berikut. TOC sama dengan F dikali S per Q sama dengan F dikali N, di mana S adalah jumlah kebutuhan atau permintaan, Q sama dengan jumlah unit sekali pesan, N sama dengan jumlah atau frekuensi pemesanan, F biaya pesan. Yang kedua, biaya simpan, di mana biaya simpan ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyimpan dalam periode tertentu. Biasanya biaya ini ditunjukkan dengan persentase atau harga beli persediaan. Biaya ini meliputi sewa gedung, biaya penurunan nilai perusahaan, biaya penyusutan teknologi, biaya asuransi baik kebakaran atau kehilangan, biaya pajak untuk mencari biaya penyimpanan. Untuk mencari biaya penyimpanan dirumuskan sebagai berikut. TCC sama dengan C dikali P dikali A, atau TCC sama dengan CP dikali A, di mana C biaya penyimpanan dalam persentase, yang P harga atau unit, CP biaya penyimpanan atau unit dalam rupiah, A rata-rata persediaan. Yang ketiga, biaya kehabisan bahan, di mana biaya kehabisan bahan ini ditimbulkan pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesan secara tepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra.